Nama saya Priscilla Berta Amelia dari 11 MIPA 4, nomor absen 25. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi sejarah Indonesia yang bertemakan tentang sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Akan tetapi, masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya tanam paksa. Maka timbullah pro dan kontra mengenai tanam paksa. Pihak pro yang setuju melaksanakan tanam paksa adalah para pegawai pemerintah, sedangkan pihak yang kontra atau menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan masyarakat pribumi. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi, dan kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal ini didorong oleh terbitnya dua buku Max Havelaar tulisan Edward Weizsäcker pada tahun 1860 yang berjudul Swiss Contract atau kontrak gula. Buku ini berisi sindiran keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara terangsur-angsur, tanam paksa dihapus dan mulai diterapkannya politik ekonomi liberal. Penetapan pelaksanaan sistem ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Dengan seiringnya upaya pembaruan dan mengenai perekonomian di negeri penjajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pelaksanaan dan perundang-undangan. Sejak dikeluarkannya UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memenuhi tanah jajahan. Berikut fungsi dari tanah jajahan. Yang pertama, tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Kedua, tempat penanaman barang-barang hasil industri dari Eropa. Ketiga, penyedia tenaga kerja yang murah. Lalu, beberapa jenis tanaman perkebunan yang dihasilkan dan dikembangkan di Hindia Belanda yaitu teh, tembakau, kopi, kelapa sawit, dan karet. Untuk mendatangkan dan membantu melaksanakan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan, dan jalan kereta api. Pada tahun 1873, dibangun serangkaian jalan kereta api. Yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan di antara Surabaya dan Malang. Pembangunan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada abad ke-19. Tahun 1883, maskapai Tembakau Delhi telah memperbaiki pembangunan jalanan kereta api. Selain untuk mendukung perkembangan sektor perekonomian, jalur kereta api juga dibuat untuk kepentingan pertambangan seperti pembangunan batu bara di Sumatera Barat. Selain angkatan darat, angkatan laut juga mengalami peningkatan. Jalur laut semakin ramai dan efisien, terutama setelah adanya pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumiputra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot, pelaksanaan tanam paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, jalur irigasi,
benteng-benteng dan sebagainya. Selain melakukan tanam paksa, rakyat harus tetap membayar pajak. Dengan demikian, rakyat tetap hidup menderita meskipun tanam paksa sudah dicabut. Tetapi usaha swasta tetap dilaksanakan dan itu tetap membuat rakyat hidup menderita. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan.